Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enes Rahaning Tia, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sidikiyah, program studi PAI dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan sekolah dasar. Pengertian psikologi pendidikan. A. Pengertian psikologi pendidikan atau definisi. Terdapat dua sudut, yakni etimologi dan etimologi. Menurut etimologi atau asal-usul kata, psikologi pendidikan dapat dijabarkan dalam dua kata, yakni psikologi dan pendidikan. Ada dua hal penting yang harus dijelaskan dari pengertian psikologi pendidikan, yakni satu, psikologi pendidikan adalah pengetahuan pendidikan yang didasarkan atas hasil-hasil temuan riset psikologi. Dua, hasil-hasil riset psikologi tersebut kemudian dirumuskan sehingga menjadi konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode serta strategi yang utuh. B. Psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Beberapa metode yang lazim digunakan dalam psikologi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Metode observasi. 2. Metode eksperimen dan tes. 3. Metode kuesioner dan interview. 4. Metode eksperimental. C. Kedudukan dan hubungan psikologi pendidikan dengan ilmu lain. 1. Pendekatan deduktif. 2. Pendekatan induktif. Ada 4 disiplin ilmu yang mempunyai hubungan fungsional dengan psikologi pendidikan tersebut adalah 1. Psikologi pendidikan dengan antropologi. 2. Psikologi pendidikan dengan fisiologi. 3. Psikologi pendidikan dengan didaksologi. 4. Psikologi pendidikan dengan pembelajaran. D. Pendidikan untuk strategi untuk pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses yang dilakukan anak manusia untuk mempersiapkan generasi muda. E. Sejarah psikologi pendidikan. 1. Psikologi dipengaruhi oleh filsafat. 2. Psikologi Plato. 3. Psikologi Aristoteles. 4. Psikologi abad tengah. 5. Rasionalisme. 6. Empiris. 7. Psikologi dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan alam. 8. Psikologi asosiasi. 9. Psikologi unsur atau elemen. 10. Psikologi mulai berdiri sendiri. 11. Psikologi abad ke-20. 12. Psikologi gestal atau gestal psikologi. 13. Psikologi behaviorisme. 14. Psikorefleksiologi atau psikoreflekologi. F. Perintis psikologi pendidikan, yaitu 1. William James. 2. John Dewey. 3. L. Thorndike. 3. G. Psikologi pendidikan dalam teori dan praktek pendidikan. 1. Tiap tingkat perkembangan berbeda karakteristiknya. 2. Psikologi pendidikan memberikan sumbangan berupa pemahaman secara alami aktivitas belajar di ruang kelas. 3. Psikologi pendidikan memberikan pemahaman mengenal perbedaan individu. 4. Psikologi pendidikan juga memberikan pemahaman tentang metode-metode mengajar yang efektif. 5. Psikologi pendidikan memberikan penyumbangan kepada guru sehingga guru mampu memahami problem anak didik dan memahami sebab-sebab timbulnya problem. 6. Dengan pengetahuan tentang kesehatan mental dalam psikologi pendidikan. 7. Penyusunan kurikulum hendaknya menggunakan prinsip-prinsip psikologi. 8. Pengukuran tentang hasil belajar. 9. Riset psikologi pendidikan menolong dalam pengembangan alat-alat pengukur berbagai variabel yang besar pengaruhnya terhadap perilaku siswa-siswa. 10. Bimbingan untuk anak-anak luar biasa. 11. Pemahaman tentang dinamika kelompok. H. Memahami metode-metode dalam psikologi pendidikan. 1. Metode introspeksi. 2. Metode introspeksi eksperimental. 3. Metode ekstrospeksi. 4. Metode pengumpulan. 5. Metode angket interview. 6. Metode biografi. 7. Metode eksperimen atau percobaan. 8. Metode klinis. 9. Metode interview. 10. Metode tes. 11. Pendekatan genetis. Berikut ini pendekatan-pendekatan dalam psikologi pendidikan, antara lain. 1. Pendekatan psikologi sosial membahas perilaku sosial secara unik. 2. Pendekatan biologis merupakan pengaruh terhadap perilaku manusia. 3. Pendekatan teori belajar, yaitu menekankan pengalaman masa lalu seseorang. 4. Pendekatan teori insentif, yaitu psikologi percaya bahwa orang bertindak untuk memperbesar keuntungan.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.